شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di antara nikmat yang kita rasakan di malam ini bertepatan 10 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 27 April 2026 Masehi. Alhamdulillah, setelah lebih kurang 2 bulan kita berpisah, Allah perjumpakan kembali di musola yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Kita di bulan Ramadan, Syawal pun tidak ada kabar. baru ada kabarnya sekarang. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 2 bulan ada perubahan. Yang pertama kali yang dirasakannya memang tidak ada arah ke sini. Setelah jembatan ternyata jalannya sudah mulus. Kaget kan? Ya, biasanya sudah seperti di atas perahu. Alhamdulillah, itu yang pertama dirasakan. Yang kedua, pas masuk ada mimbar. Kemudian yang ketiga, kajian kita tidak seperti biasa karena ada masukan yang baik tentunya, yaitu biasanya kita ba'da azan Isya kita lanjut, sekarang tidak, kita sampai Isya saja. Ini kebijakan yang bagus yang masukan. Jadi ya mungkin ada kegiatan setelahnya tahsin atau apa, tidak terlalu larut kita selesainya. Khair semua insyaallah, berkah semua. Yang penting alhamdulillah, nikmat dari Allah kita bisa lanjut karena menyelesaikan yang sudah dimulai itu sangatlah susah. Karena misalnya kita sudah masuk bab sekian, kita sekarang di iman kepada hari akhir, satu terhenti dia, kan sayang seperti itu. Apalagi terus terang ini bukan apa ya, yang hari Senin jadwal ini rebutan. Ba'da Idul Fitri Syawal ini tunggu kabar dari Ali, tunggu. Nah, jadi memang pekan 120 langsung diambil di tempat yang lain. Kemudian sudah ini ada penawaran, tunggu, belum ada konfirmasi dari Ali. Jadi kadang-kadang kita malu juga, ini kajian apa enggak, segan pula WA kan. Tunggulah dulu. Jadi alhamdulillah dapat kabar tadi, lanjut kajian. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui menyelesaikan kitab ini, semakin kokoh akidah kita. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena berkaitan dengan akidah adalah amalan hati. Akidah adalah amalan hati untuk memperkokohnya. Jadi kalau kuat akidah kita, insya Allah keimanan yang bersarang di dalam hati itu akan kokoh, tidak akan lapuk kena hujan dan tidak akan lekang kena matahari panas. Nah, ini yang kita pelajari, tidak ada keraguan-raguan. Sebagaimana di awal bahwasanya sumbernya 2 saja untuk masalah akidah, Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Tidak ada yang lainnya. Perkataan-perkataan manusia tidak ada dalam masalah akidah. Berbeda kalau kita membahas fikih, seperti di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada di situ selain Al-Quran, Kitabullah, hadis Nabi, ada ijma' ulama, ada qiyas di situ yang menjadi sumber hukum. Tetapi kalau masalah akidah, hanya Al-Quran dan hadis yang sahih, yang lainnya tidak. Nah, jadi apa yang Allah misalnya tentang masalah
asma wa sifat misalnya yang telah kita lewati, kita membicarakan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang maha tinggi, itu yang sesuai Allah khabarkan di dalam firman-Nya dalam kitabullah, dan apa yang Nabi sebutkan melalui lisannya yang mulia SAW di dalam hadisnya. Hanya itu, akal tidak bermain di dalam asma wa sifat. Ini harus sudah kita lewati ini masalah ini, asma wa sifat. Jadi tidak boleh, tidak masuk akal, karena akal tidak berperan. Akal tidak berperan. Karena kita membicarakan sesuatu yang ghaib, nak nampak, Allah itu nak nampak. Jadi bagaimana kita mengetahui yang Allah mengabarkan tentang dirinya dalam kitabnya dan Nabi SAW menyebutkannya di dalam hadisnya. Jadi kalau mengatakan Allah begini, bagaimana, lalu kita cari di Al-Quran dan hadis itu tidak ada, itu kebohongan. Antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Mengatakan sesuatu tentang Allah yang dia tidak mengetahuinya. Ini dosa besar. Allah disebutkan menceritakan Allah, tetapi itu kebohongan, tidak ada sumbernya, hanya reka-reka saja, hanya perkataan mereka saja. Ini dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan ini dosanya sama dengan dosa syirik. Karena kita mengatakan Allah yang tidak ada Allah menyebutkan tentang hal demikian, lalu Nabi tidak mengabarkannya. Di masalah akidah harus kokoh. Tidak bisa kita, tidak ada yang kita jelaskan sebelumnya ya, tidak ada abu-abunya, hitam ya hitam, putih ya putih, hak ya hak, batil ya batil. Tidak ada pertimbangan khilaf ulama dalam masalah ini, tidak ada. Itu ranah fikih, yang ada khilaf ulama masalah itu masalah fikih. Kalau masalah akidah, Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah di Yaumil Akhir tentunya kita jemput dulu ya sebelum kita masuk secara garis besar. Tahu-tahunya Ustaz udah mulai, mana belakangnya dah lupa kami Ustaz, udah 2 bulan yang lalu. Jadi kalau beriman terhadap hari akhir, tentunya kita harus mengetahui fase yang dialami oleh anak cucu Adam. Pertama, kita hidup di alam ruh, arwah. Ruh kita berkumpul namanya di alam ruh, yang mana kita tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan di alam ruh. Tidak ada ingatan kita di situ. Karena ingatan kita mengingat itu di usia sekitar 4 tahun. Setelah dilahirkan 4 tahun, 5 tahun, itu pun hanya sedikit memori kita yang mengingatnya. Adapun sebelumnya kita di dalam rahim itu tidak diketahui. Itu pertama, dan disitulah diminta persaksian. Namanya mitsaq, perjanjian. Di situ ditegaskan, nanti bisa dilihat dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian semuanya, anak cucu Adam seluruhnya? Qalu bala. Jadi anak cucu Adam, kita semuanya anak cucu Adam sampai hari kiamat, yang ruhnya ketika itu berkumpul mengatakan bala, benar, wa syahidna, dan kami menyaksikan. Setelah itu baru proses berikutnya, yaitu proses alam rahim. Di alam rahim prosesnya setetes mani, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, dan seterusnya. Ini proses dari bagaimana janin itu terbentuk. Nah, ini biasanya itu lebih kurang 9 bulan. 9 bulan 10 hari lebih kurang prosesnya sebanyak itu. Ada yang sebelumnya misalnya prematur dan seterusnya, ini tergantung masing-masing. Nah, itu alam berikutnya. Terkadang ada yang diwafatkan oleh Allah, sudah ditiupkan ruh, diwafatkan. Makanya ada yang keguguran, atau belum menjadi janin, masih dalam bentuk tetapi belum ditiupkan ruh. Nah, itu sudah tidak berhasil, istilahnya tidak menjadi janin, akhirnya keguguran, operasi dikoret. Kemudian lahir alam dunia. Ini alam dunia yang prosesnya kita mengetahui mulai dari bayi, kemudian balita ya, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, ya sampai sekitar kata Nabi berkisaran umur umat Nabi SAW 60 sittin wa sab'in, sekitar 60 ya sampai 70, dan sedikit yang lebih dari itu. Ini secara umum. Ada yang sebelumnya sudah wafat, ada bayi sudah wafat, dan seterusnya. Ini secara umum Nabi menggambarkan umur umatnya. Nah, itulah kehidupan kita di dunia. Hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun secara umum ya. Mungkin ada berapa Pak?
Pak 70, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lewat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sekitarnya dan sedikit yang lebih ya. Apalagi kita hidup di zaman yang makanannya tidak seperti zaman orang dahulu. Yang anak-anak yang masih kecil kadang ada gagal ginjal dan seterusnya. Allah musta'an. Baik. Setelah itu datanglah kematian. Ini dia kematian yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu awalnya pemisahnya. Nanti ada namanya alam kubur, barzakh. Itu telah kita pelajari. Barzakh ada dinding antara kehidupan dunia dan akhirat. Ada di barzakh kita sudah mengetahui lamanya Nabi SAW 1447 kurang 11 tahun Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Nabi telah berada di alam kubur 1436 tahun. Sudah lama menunggu hari kiamat. Kita sudah mempelajari juga asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sudah dipelajari dan kiamat kubro yang kita bahas secara umum ada tanda-tanda kiamat itu sugro, kecil, ada yang kubro. Yang kecil itu tentu setiap kita mengalaminya, kematian. Itu tanda kiamat kecil. Kemudian tanda kiamat itu ada yang sudah berlalu, ada yang sedang terjadi dan terus terjadi, dan ada yang akan terjadi. Tanda kiamat itu. Yang sudah terjadi yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Dibelahnya bulan. Itu sudah terjadi di zaman Nabi. Nabi membelah bulan. Mukjizat Nabi SAW, dan itu sudah berlalu, yang kejadian-kejadian yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang sedang terjadi, misalnya Nabi menggambarkan dihalalkannya sutra, khamar, zina, alat-alat musik. Nah, ini sedang terjadi dan terus terjadi. Apalagi orang-orang wanita yang seolah-olah melenggang-lenggok seperti punuk unta, ada yang berpakaian seperti telanjang, yang mana bukan telanjang yang kita pikirkan, tetapi mereka ketat pakaiannya. Kan sama dengan telanjang. Ini kita saksikan. Dan itu terus terjadi, dan begitu juga dengan tanda-tanda yang lainnya, seterusnya, yang tentunya banyak ya tanda-tandanya yang sedang terjadi dan terus terjadi. Kemudian yang akan terjadi yaitu tanda-tanda kiamat besar, yang 10 diantaranya tentunya yang telah kita pelajari ya, yaitu keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, apalagi hewan yang berbicara, hewan melata, kemudian api dari daerah Hijaz, kemudian dukhan, asap, kemudian tatlu syam min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Itu lebih kurang 10 tanda-tanda kiamat besar. Itu setelah itu tanda itu semuanya yang mana dahulu semuanya sudah, maka ditiuplah sangkakala, kaget semuanya. Kemudian ditiup satu kali lagi, hancur alam semesta. Kemudian ditiup sekali, 3 kali tiupan, yang terakhir baru dibangkitkan. Yaumul Ba'ts, dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Ini telah kita lewati. Dan sekarang kita beranjak ke poin ke-33. Ya kan? Masih ingat? Halaman 302. Ya, berarti ya Bapak itu alhamdulillah masih ingat pelajaran 2 bulan yang lalu. Jadi kita masuk ke poin ke-33. Mu'allif rahimahullah ta'ala di halaman 302, yang bagi ada kitabnya, halaman 302. Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan ahlus sunnah meyakini adanya hisab. Ahlus sunnah meyakini adanya hisab. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, adanya hisab adalah benar, hak menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Tidak ada ulama yang tidak sepakat tentang masalah adanya hisab. Secara bahasa, hisab itu hisabnya, hisab perhitungan. Jadi ada tata cara, ini kita sedikit biasanya penentuan awal bulan, ada yang pakai hisab, ada ru'yatul hilal. Jadi hisab itu menghitung, hisab perhitungan. Kemudian secara syar'i termo bukan hisab pakai tembakau. Itu lain lagi. Itu hisab rokok itu. Sedangkan secara syar'i atau terminologi adalah Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal mereka. Jadi diperlihatkanlah catatan amal kita.
Semuanya diperlihatkan, dihisab kita. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25-26, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kami mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ini tentunya setelah syafaat ya, syafaatul uzma maksudnya. Adapun pembahasan syafaat sudah lewat kita, belum ya? Ada yang ingat tentang syafaat? Belum ya? Sudah? Oh belum. Mengenai syafaat nanti di poin ke-37. Namun ini setelah terjadinya syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar ditegakkannya hisab. Sudah berapa kali kita bawakan tentang hadis ini. Hadis yang sangat panjang, yang mana manusia secara ringkasnya pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup karena pernah melakukan kesalahan, dosa, melanggar perintah Allah. Kemudian ke Nabi Nuh demikian, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi SAW, semua manusia kita semuanya menuju Nabi SAW, itulah hak Nabi. Itu namanya syafaatul uzma. Lalu Nabi menuju arasnya Allah, di bawah aras itu Nabi bersujud yang lama sekali, yang Nabi menyebutkan tasbih pujian kepada Allah yang Allah ilhamkan ketika itu, yang belum pernah diucapkan ketika dunia. Lama sesuai yang Allah inginkan. Lalu setelah Allah sesuai inginkan, sesuai yang Allah kehendaki, baru Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' raqsak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Disuruh Nabi bangkit dari sujudnya, maka disuruh Nabi untuk meminta. Apabila engkau meminta, dikabulkan. Apabila engkau minta syafaat, akan diberikan syafaat. Nah, Nabi meminta apa? Ditegakkannya hisab. Inilah syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, yang seluruh manusia mendapati syafaat ini. Dengan syafaatul uzma ditegakkannya hisab. Ini yang syafaat uzma ya. Adapun syafaat yang lain, ada orang yang malaikat memberi syafaat, Nabi memberi syafaat, orang mukmin memberi syafaat, dan seterusnya. Ini pembahasannya nanti, ada pembahasan. Jadi ada orang yang masuk neraka, kemudian ada teman-teman yang misalnya, contohnya di majelis ini, ada salah seorang waliyazubillah, ini contoh, ada si fulan yang di majelis ini misalnya, tidak usah sebutnya namanya, contoh saja, ternyata Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu ada kita yang hadir, ya Allah, si fulan itu hadir di majelis, di musola kami, ikut kegiatannya, sholat berjamaah bersama kami. Nah, itu namanya syafaat sesama kaum muslimin, ada saksi dari yang lain. Nah, dengan pertimbangan itu Allah juga ada syafaat dari kaum mukminin yang lainnya. Nah, maka itu bisa meringankan atau mengeluarkannya dari azab neraka. Nah, ini nanti pembahasannya insyaallah. Adapun hisab tadi, Rasulullah SAW pernah berdoa di dalam salatnya. Nabi berdoa dalam salat, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Ini doa Nabi SAW. Taib, sebelum kita lanjutkan uraian di sini, kita teringat di dalam surah Al-Insyiqaq ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi barang siapa yang diberikan catatan amalan dari biyamini, dari tangan kanannya, maka sesungguhnya dia dalam keadaan nanti hisabnya mudah. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ini kalau sudah dari samping dan min waraihim, itu tidak ada lagi itu. Udah bahaya itu. Kalau ada yang dari sebelah kiri, kemudian dari waraihim, dari belakangnya, itu sudah alamat tentunya catatan amal buruk yang banyak. Waliyadzubillah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Lalu beliau, Nabi SAW bersabda, menjawab, Allah memperlihatkan catatan hambanya, kitab-kitab. Kalau catatan kebaikan apa namanya? Di mana disimpan? Catatan kebaikan. Illiyin. Ahsan, barakallahu fiik. Kalau yang keburukan? Sijilin. Nah, jadi illiyin kebaikan, sijilin itu keburukan. Sijilan ya. Taib. Jadi Allah perlihatkan semua catatan. Kemudian Allah memaafkan begitu saja. Jadi barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka ia akan binasa.
Nah, ini keadaan orang yang catatan amalannya. Adapun sifat hisab bagi seorang mukmin, orang yang beriman dihisab, Allah Subhanahu wa taala menyendiri dengan hambanya yang mukmin dan memperlihatkan dosa-dosa hambanya. Hingga ketika ia merasa bahwa ia akan binasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampuni dosa-dosamu hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ini bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib kita di dunia. Allah tutup. Kemudian di akhirat kita diadili bukan orang yang beriman ya. Orang beriman itu diadili bukan di khalayak ramai. Tetapi Allah bawa dengan kesendirian, dengan menepi. Lalu disebutkan, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini. Tidak bisa berkilah semuanya. Itu makanya salah satu doa kita, Allahumma asturni aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Maksudnya yang membuat aku malu. Baik itu di dunia, dengan Allah tidak buka aib. Semua kita bersalah, tetapi ada yang dinampakkan, ada yang tidak dinampakkan. Allah tutup aib tersebut. Kemudian di akhirat ditutup juga. Jadi kita tidak diadili dengan khalayak ramai diumumkan, tidak. Tetapi sebagaimana yang disebutkan di riwayat ini, bahwasanya tersendiri, disebutkan semuanya detail. Akan tetapi Allah tidak peduli, Allah ampuni. Allah ampuni, Allah Maha Pengampun. Nah, ini bedanya hisab orang beriman dengan orang kafir. Adapun orang kafir itu diumumkan semua orang mendengar apa yang dilakukannya dengan kesalahan. Ini malunya luar biasa. Kita di waktu sekolah saja ya, mungkin yang angkatan 80 lah rata-rata 40 bapak kita, orang tua kita, yang 80 yang CBSA ya CBSA ya, ingat ya CBSA. Yang dahulu CBSA apa itu, coret buku sampai habis. Jadi program kurikulumnya CBSA dulu. Nah, itu bagaimana kalau kita ada kesalahan dipanggil ke depan kelas, berdiri bebek, tagak itiak, ya kan? Malu kita. Atau disuruh hormat bendera, malu kita. Nah, ini seluruh manusia melihat dosa dan kesalahan. Tentu ini sesuatu yang sangat memalukan ya, istilahnya membuat kita malu. Ini kejadiannya di hari kiamat. Adapun tentang kebangkitan, hari berbangkit kita sudah lewat. Bagaimana keadaan kita dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa dikhitan, itu sudah lewat ya. Itu sudah lewat. Jadi ini pembahasannya tentang hisab lagi. Taib. Kemudian di ayat dalam surah Hud ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu man iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir, mereka itu tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang beriman. Tidak dihisab. Jadi kebaikan dan kejelekannya itu tidak dihitung sebagaimana orang beriman yang beriman kepada Allah. Kebaikannya itu tidak diterima, diabaikan, haba'an mansura. Karena apa? Syaratnya dia tidak terima dia. Syarat utama apa? Syahadat. Dia tidak mengakui Allah sebagai Rabb, tidak mengakui Nabi sebagai utusan. Apapun kebaikannya itu haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak ada balasannya. Balasannya hanya di dunia. Apa balasannya? Mungkin dilipat gandakan mudahnya urusannya, maju usahanya. Atau di dunia misalnya dia dermawan, dikatakan orang-orang dermawan. Dia sudah dapatkan ganjaran di dunia, tetapi di akhirat pahala di sisi Allah tidak diterima. Sama kita, misalnya ada syarat-syarat. Syarat utama
dibutuhkan, misalnya lowongan kerja ya, lowongan kerja, dicari misalnya yang tamatan ini sesuai dengan disiplin ilmu, orang administrasi kantor berpengalaman 2 tahun dan seterusnya. Lalu kita jurusan teknik mesin, baru tamat, baru diwisuda, apakah itu lolos? Enggak lulus syaratnya dia. Di administrasi saja enggak lulus, dah dibuang oleh orang itu. Istilahnya sekarang kan online semua ya, itu sudah mental itu, enggak akan dipanggil. Nah, begitu juga orang kafir, kenapa? Mereka syarat utamanya enggak lolos mereka enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak beriman kepada Allah dan tidak bersaksi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal kebaikannya itu sudah dibalas di dunia, adapun yang dihitung adalah amal keburukannya yang tentu yang memberatkan mereka. Jadi mereka keburukan-keburukannya yang membuat mereka bertambah binasa tentunya. Jadi kita mengetahui, telah kita singgung bahwanya syarat diterima amal itu harus memenuhi 2 kata ulama. Pertama, ikhlas karena Allah, kemudian ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini sama orang kafir tidak ada. Kan ini konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu ikhlas, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ittiba, mengikuti Nabi SAW. Mereka tidak bersyahadat, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana mungkin mereka diterima amalannya? Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu akan kami jadikan amal itu bagikan debu bertebangan. Itulah keadaan mereka. Kemudian hisab ini dilakukan terhadap seluruh manusia, dan ada di antara kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak bertatayur, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang satu, yaitu tidak berobat dengan kai. Di riwayat yang lain, kai yaitu besi yang dipanaskan lalu ditempelkan di penyakit tersebut. Kita ambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang dosa. Tentang dosa ada yang diampuni, ada yang diabaikan, dan ada yang tidak diampuni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 45, atau dalam surah An-Nisa ayat 116, 2 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa syirik terhadap siapa yang diinginkannya. Berkata Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini. Jadi ada dosa itu yang ketika di dunia itu diampuni. Dengan apa? Dengan banyaknya ujian, musibah dan seterusnya. Itu diampuni oleh Allah. Jadi orang yang diuji di dunia, tentunya beriman ya, orang yang beriman diuji. Itu makanya Nabi SAW paling, dan para Nabi dan Rasul itu paling banyak ujiannya. Asyaddul bala al-anbiya. Seberat-beratnya ujian itu para Nabi. Kemudian summa amsaluhu summa. Kemudian yang semisalnya. Para ulama banyak ujiannya. Jadi kalau ada orang banyak ujiannya, yakinilah imma Allah gugurkan dosanya, imma Allah angkat derajatnya. Itu 2 kemungkinan. Tentunya dosa kecil ya. Kalau dosa besar butuh taubat. Taubat tentunya ada syaratnya. Itu pertama menyesalinya, kemudian tidak mengulanginya, kemudian memperbanyak amal soleh agar inna sayyata yuzhibnas sayyiat. Innal hasana yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah, itu yang pertama di dunia. Kemudian ketika sakaratul maut, ada orang yang berat sakaratul maut itu bukan tanda su'ul khotimah. Tapi ketika beratnya nazak tersebut, ketika dicabut nyawa tersebut, di situ menggugurkan dosanya. Dan syaratnya beriman dulu. Ini kita tidak membicarakan orang kafir, tetapi orang beriman.
Kemudian mendapatkan azab kubur. Jadi azab kubur itu bukannya apa namanya? Kan ada kita ketahui azab kubur ada dua orang yang mendapatkan azab kubur. Yang pertama orang yang tidak membasuh BAK-nya, buang air kecilnya. Yang kedua orang yang penyebar namimah, mengadu domba. Nah, ini apabila dia didapat azab kubur, bisa jadi Allah ampuni dan nanti di apa namanya? Di akhirat hari kiamat itu tidak dimasukkan ke dalam neraka karena sudah mendapatkan azab kubur. Kemudian seterusnya, dan setelah ditegakkannya hisab, ditimbang amal kebaikannya, ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni, itulah yang memasukkannya ke dalam neraka. Diampuni oleh Allah dengan diazab di neraka. Setelah habis keburukannya itu di apa bahasa kita, disapuh ya. Itu ada keimanannya baru dibangkitkan, dimasukkan ke sungai kehidupan, dicelupkan. Yang gosong tadi berubah seperti, tetapi ada tandanya, bekas orang yang pernah diazab, penduduk neraka, ada tanda hitamnya ya di dekat jidatnya, tanda dia pernah mendapatkan azab di neraka. Ini keadaannya. Jadi ada yang amalan itu ketika dia minta ampun banyak dan seterusnya, ternyata Allah ampuni seperti yang di sini. Ketika dibuka aibnya semua, engkau telah melakukan, tetapi Allah tidak peduli. Sudah selesai, Allah ampuni semuanya. Allah tidak peduli dengan dosanya. Kenapa? Dia banyak istighfar, banyak bertobat dan seterusnya. Jadi dosanya dicatat, tetapi Allah ampuni. Tidak Allah azab. Itu makanya di hadis kita arba'in sudah sampai berapa hadisnya? Hadis ke-7 masih ya. Nanti insya Allah akan didapati hadis tentang wali atau tentang bahwasanya di bagian-bagian terakhir ya, 38 ke atas, nanti ada orang yang datang banyaknya dosa mereka, sepenuh bumi, seluas langit, sebanyak buih di lautan, tetapi Allah wala ubali, Allah tidak peduli dengan dosanya, karena satu saja, jangan dosa syirik. Nah, jadi Allah tidak peduli, Allah akan ampuni semuanya. Sebenarnya dosa syirik Allah ampuni juga, asalkan bertaubat sebelum wafatnya, sebelum meninggal. Tapi kalau dibawa sampai meninggal, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kembali kita ke hadis yang terakhir ini, bahwasanya ini hadis potongan dari hadis yang panjang ya. Sepertinya kita tidak bisa tambah lagi nih. Baik. Hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan awalnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terdapat dalam Sahih Bukhari, yang mana Nabi mengabarkan tentang bahwasanya dikabarkan kepada Nabi, dinampakkan oleh Nabi SAW tentang umat ini. Tentunya di hari berbangkit. Ada Nabi itu yang pengikutnya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan bahkan ada Nabi itu yang tidak ada pengikutnya. Ini dijelaskan oleh ulama ketika mensyarah hadis ini hiburan bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Perhatikan, Nabi saja tidak ada pengikutnya. Apakah dakwah Nabi itu tidak berhasil? Berhasil, karena beliau telah menyampaikan risalah, apa yang Allah wahyukan disampaikan kepada umat. Tetapi ada yang beriman, ada yang tidak. Jadi hiburan bagi seorang yang berdakwah, misalnya kita berdakwah di antara face to face ya, berbicara, lalu orang tidak ikut dengan apa yang kita ajak, tidak masalah, kita sudah sampaikan kebenaran. Kita sudah sampai kebenaran, qala Allah, qala Rasul, mana pendapat yang hak, setelah kita sampaikan. Orang terima, tidak terima, itu bukan urusan kita. Ini kebanyakan kita tidak mau mendakwahi orang, ada sering disampaikan, tak berubah juga. Ini putus asa, tidak boleh. Jadi tugas kita ketika dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita jelaskan amar ma'ruf, kemudian kita jelaskan nahi mungkar, melarang dan mungkar, selesai. Orang itu tetap berbuat bejat, kita sudah larang. Sudah habis tanggung jawabnya. Tapi kalau dibiarkan, ini masalah. Begitu juga kita sudah ajak terus, tidak mau juga. Pernah dengar rekaman kajian Ustaz Firanda Dirja rahimahullah ta'ala, Hafizullah ta'ala rahimahullah ta'ala, ini yang penulis ini rahimahullah.
hafizallah taala. Beliau susah dulu ikut kajian itu susah. Beliau waktu itu di UGM ya, mengambil chemical engineering, teknik kimia. Jadi beliau diajak sama ayolah pergi kajian di kampus UGM itu tahun-tahun segitu lagi semaraknya. Jadi diajak nak mau, udah antipati. Ini orang-orang yang kalau kita yang orang berjenggot lah sehingga ini apalah ini. Begitu juga beliau, tetapi dengan keyakinan yang ngajak, ayolah kita sesekali datang dengarkanlah ini. Sekali ini cobalah. Akhirnya datang, ada pertanyaan-pertanyaan, lalu muncul pertanyaan tersebut ditanyakan kepada ustadz yang mengisi kajian. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada beliau. Sekaranglah beliau jadilah UFA ya, Ustadz Firanda Jogja. Nah, ini dari awalnya penolakan. Nah, kita kan enggak payah, jangan payah, doakan orang. Apa yang kita inginkan doa. Apa yang kita ada dalam dakwah misalnya mungkin mimbar kita belum bisa Jumat, doa kepada Allah agar bisa kita Jumat di sini. Minta kepada Allah, ya Allah supaya kami bisa Jumat di sini. Minta. Tentunya dengan usaha, sosialisasi juga. Jadi kita dengan orang-orang masyarakat, jangan ada batasnya. Kita sama. Hak mereka dengan kita, ini rumah Allah, semuanya boleh di sini. Nah, jangan ada kesan-kesan yang lain ya. Oh ini khusus kami saja. Enggak. Diajak mereka. Ustadz Aunur Rafiq Gufron, hafizallah, itu di Al-Furqan Gresik, itu awalnya bukan berdakwah seperti ini, enggak. Dengan santunan beliau berikan minyak goreng ini alhamdulillah lunak hati orang. Akhirnya berdirilah pondoknya sampai sekarang kan, alhamdulillah. Taib. Jadi ketika itu ada nabi yang dibangkitkan sedikit lagi ya, ada tanpa pengikut, ada dinampakkan banyak. Nabi menyangka itu umatnya, ternyata tidak, itu adalah umat Nabi Musa kata malaikat. Lalu setelah itu baru dinampakkan umat yang banyak, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Baru ada yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ada 70.000 golongan umatku yang masuk surga itu tanpa hisab. Nah, jadi awalnya ketika itu dalam safar, Nabi masuk ke dalam tendanya, orang ribut di luar. Siapa ini? Apakah orang yang lahir dalam keadaan Islam tanpa berbuat syirik dan seterusnya? Setelah itu baru Nabi keluar. Siapa gerangan wahai Rasulullah? Lalu Nabi menyebutkan ini tambahannya ya. Tidak minta diruqyah, kemudian tidak berobat dengan kai, tidak bertatayur. Tatayur yaitu semacam dahulu orang-orang Quraisy ingin berdagang ke Syam atau ke Yaman menerbangkan burung, tatayur, tiara. Kalau terbangnya ke kanan ini nasib baik, berangkat. Kalau terbang ke kiri ini pertanda jelek, tidak jadi berangkat. Nah, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 4 ini ya syaratnya masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian kata Ukasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi mendoakannya, yang lain pada berdiri. Lalu Nabi supaya tidak berebutan, supaya tidak ribut, bahasa yang indah dari Nabi SAW karena akhlak Nabi itu mulia. Kata Nabi, sabaku kafiha biha Ukasyah. Kamu ini, kalian ini sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, begitu hadis lengkapnya. Hanya 1 poin yang bisa kita pelajari, alhamdulillah khair ya. Walaupun hanya satu poin, tapi mudah-mudahan ya Allah mudahkan. Kita minta bantuan kepada Allah bisa selesai kitab ini. Jadi kita tahu bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak ragu-ragu dalam masalah akidah. Taib, karena waktu yang membatasi, azan Isya telah berkumandang, maka kita akhiri kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Asyhadu an la
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله